Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arya Pratama 1930 10 161 dengan Ronaldo Siregar 1930 10 162 dan Monica Greysiana Halim 1930 10 186 dan Rido Buyung Basrial 1930 10 192. Kami akan mempresentasikan pengembangan model metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan backorder dan kondisi shortage pada masalah persediaan. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan. Model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Nah, salah satu faktor penting lainnya dalam teori persediaan adalah backorder. Backorder berarti penundaan pemenuhan permintaan atau ketidakmampuan memenuhi sama sekali. Sebuah perusahaan akan tetap meskipun saat persediaan kosong. Pembeli dijanjikan bahwa barang yang dipesannya akan datang dalam beberapa hari. Sistem persediaan tersebut akan memungkinkan adanya backorder. Nah, kekurangan stok atau shortage dapat mempengaruhi persediaan, dan shortage juga dapat mempengaruhi jumlah pesanan, sedangkan pesanan dapat mempengaruhi periode pesanan selanjutnya. Dalam hal ini, makanya sering terjadinya pada perusahaan-perusahaan itu menanggung beban yang lazim disebut dengan shortage cost. Lalu selanjutnya ada deskripsi sistem aktual. Pengendalian persediaan merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Ciri khas dari model persediaan adalah solusi optimalnya difokuskan untuk menjamin persediaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Lalu ada identifikasi variabel. Untuk mengembangkan model ini, notasi dan asumsi yang digunakan adalah IT yang merupakan tingkat persediaan pada waktu T, lalu R jumlah barang yang dibutuhkan per satuan waktu, lalu ada C1 biaya penyimpanan holding cost per satuan waktu, lalu ada C2 biaya kekurangan shortage cost suatu barang per satuan waktu, lalu ada C3 biaya pengadaan produksi ordering cost setiap melakukan pesanan, lalu ada T interval waktu setiap pemesanan, dan Q jumlah barang yang dipesan setiap melakukan pesanan. Selanjutnya ada deskripsi model dasar. Dalam suatu sistem persediaan, apabila jumlah persediaan lebih besar dibanding permintaan, hal ini dapat menimbulkan dana besar yang tertanam dalam persediaan, menambah biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. Namun jika persediaan lebih sedikit dibanding permintaan, akan menyebabkan kekurangan persediaan atau stock out yang berakibat pada proses produksi berhenti, bahkan dapat berakibat berkurangnya pelanggan. Persoalan yang sedemikian sering timbul dalam persediaan, sehingga setiap kali ada permintaan, permintaan tersebut dapat segera dilayani dengan jumlah biaya minimum. Model persediaan dapat dibedakan atas karakteristik permintaan dan periode kedatangan pesanan, yaitu persediaan dengan model deterministik dan probabilistik. Selanjutnya ada deskripsi model yang dikembangkan. Model yang pertama, model ini mengasumsikan bahwa permintaan diketahui dan tetap, produksi yang terbatas, shortage yang diizinkan meskipun shortage cost-nya terbatas. Sistem persediaan ini hanya melibatkan satu item, dan pengisian yang terjadi adalah instan pada pemesanan, sehingga lead time adalah 0.
Lalu ada model 2, waktu interval T tetap berarti bahwa persediaan harus tetap tersedia sesudahnya pada waktu tetap T. Semua asumsi pada model 1 di atas terus berlaku. Lalu ada model ketiga. Model ini mengikuti asumsi pertama, kecuali laju produksinya adalah terbatas. Dengan asumsi yang seperti ini, ditemukan bahwa pada awalnya persediaan adalah 0. Slide selanjutnya. Pada pengembangan model yang terlihat pada monitor ini menggunakan rumus pada biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan. Model yang diambil berasal dari model dasar berupa biaya pemesanan dengan rumus biaya pemesanan kembali dibagi total kebutuhan dikali biaya untuk setiap kali pemesanan. Kemudian untuk biaya pemeliharaan sendiri didapat dari rumus dasar berupa biaya penyimpanan per tahun dibagi 2 dikali harga per unit dari barang dibeli dikali persentase biaya penyimpanan. Kemudian dilakukan substitusi terhadap kedua rumus tersebut, lalu diambil dengan metode diferensial, kemudian dikembangkan, lalu didapat model seperti pada monitor. Di mana hasil pengujian ini adalah secara ekonomis model pembelian ini menguntungkan karena dalam kondisi shortage perusahaan dapat melakukan pemesan terhadap produk yang diingini oleh pelanggan sehingga tidak harus kehilangan penjualan. Dalam hasil pengujian model menggunakan economic order quality yang dimana metode ini merupakan salah satu model manajemen persediaan. Model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Lalu ada analisis, mana analisis ini dengan model ini perusahaan juga dapat mengetahui siklus pemesanan sehingga total biaya persediaan yang dikeluarkan optimal. Didapatkan masalah kekurangan stok atau shortage yang sering terjadi serta didapatkannya peak order, di mana kondisi ini sangat mempengaruhi jumlah pesanan jumlah persediaan dan total biaya pesanan. Lalu terdapat kesimpulan, didapatkan model persediaan dengan mempertimbangkan kondisi shortage dapat mempengaruhi jumlah pesanan, sedangkan pesanan dapat mempengaruhi periode pesanan. Dan back order berarti penundaan, pemenuhan permintaan atau ketidakmampuan memenuhi sama sekali. Terdapat salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan terkait manajemen persediaannya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.